Kita lanjutkan dengan tuba uterina fallopi. Jadi setelah oosit dihasilkan oleh ovarium, kemudian dia mengalami ovulasi sehingga keluar dari ovarium, dia akan masuk ke dalam tuba uterina ya. Tuba uterina ini kita lihat ada 2 buah di kanan dan kiri uterus, panjangnya sekitar 12 cm, diameternya 1 cm. Dibagi atas 4 bagian. Ada bagian yang paling dekat dengan uterus yaitu pars intramuralis. Yang ini adalah pars intramuralis di dalam situ. Kemudian bagian ismus yang sempit. Kemudian ini ampula, bagian yang paling lebar. Dan yang ini adalah infundibulum, di mana di ujungnya ada fimbriae. Itu bagian-bagiannya. Seharusnya oosit itu akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian masuk ke dalam tuba uterina. Di sana akan bertemu spermatozoa kalau ada, dan terjadi fertilisasi ya. Tapi bila bertemunya dengan spermatozoa sampai di luar dari tuba, ini tempat-tempatnya bisa lihat di sini ada banyak, maka akan terjadi kehamilan ektopik yang kita sebut kehamilan di luar kandungan ya. Ini tidak bisa bertahan lama, mungkin hanya sekitar 2 bulan ya. Nah, ini potongan tuba uterina. Kita lihat dari bagian infundibulumnya, yaitu bagian yang paling dekat ovarium. Infundibulum, kemudian ini ovarium. Nah, ini ovarium, ini fimbriae. Jadi bagian infundibulum. Ada bagian ampula yang paling berkelok-kelok. Dan ada bagian ampula, bagian ismus ya. Yang intramuralis tidak tampak di gambar ini. Jadi kalau kita lihat tuba uterina fallopi ini, lapisannya ada tunica mucosa. Submucosa ini mungkin sebaiknya jarang dipakai sekarang ya. Ini. Jadi tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica serosa, itu saja. Tunica mucosanya epitel selapis silindris dengan 2 macam sel, yaitu Pek cell dan ciliated cell. Lalu di bawahnya ada jaringan ikat, yaitu kita sebut lamina propria. Kemudian tunica muscularis itu adalah otot polos yang berjalan sirkuler dan longitudinal. Dan di paling luar adalah tunica serosa. Secara histologis, tunica mucosa ini adalah epitel selapis silindris dengan 2 macam sel, Pek cell dan ciliated cell. Yang Pek cell ini sel yang menghasilkan sekret, sedangkan ciliated cell adalah sel yang mempunyai silia. Di bawahnya jaringan ikat yaitu lamina propria, jaringan ikat longgar, ada sel jaringan ikat, fibroblast dan lain-lain. Lalu tunica muscularis itu otot polos yang jalannya ada yang sirkuler dan longitudinal. Jadi ada 2 lapis ya. Lapisan yang sirkuler dan lapisan yang longitudinal. Tunica serosa merupakan peritoneum yang meliputi tuba. Nah, kita bisa lihat di sini 2 macam sel sekretori itu adalah Pek cell, sedangkan silia itu adalah yang ciliated cell ya. Tapi di praktikum agak sulit kita bedakan ya. Itu untuk lihatnya agak sulit membedakan. Jadi sekretori sel ini atau Pek cell ini fungsinya adalah menghasilkan sekret untuk memberi nutrisi ke oosit yang ada di tuba. Jadi
ada dua macam sel tadi, packed cell dan ciliated cell. Yang packed cell itu fungsinya menghasilkan sekret untuk memberi makan oosit, ya, memberi nutrisi oosit. Kemudian ciliated cell itu dengan silianya dia akan menggerakkan oosit ke arah uterus. Mungkin kalau udah ada fertilisasi menggerakkan zigot juga ke arah uterus, ya. Kita akan lihat di praktikum nanti kalian agak sulit membedakan dua macam sel ini, ya. Jadi agak sulit, tidak tampak. Jadi tidak apa-apa, tidak bisa bedakan asal kalian tahu ada dua macam sel. Tuba uterina pars ampullaris, mukosanya sangat berlipat-lipat, ya. Tunika mukosanya itu ada dua macam sel, selnya selapis silindris tapi ada dua macam, packed cell dan ciliated cell. Ototnya tunika muscularisnya juga ada yang jalannya sirkuler, ada yang jalannya longitudinal. Ini juga sama, tuba uterina pars ampullaris. Nanti hati-hati kalau praktikum, karena tuba uterina yang pars isthmus, ini adalah yang pars isthmus, lihat lumennya beda dengan yang pars ampullaris, sangat kelok-kelok. Kalau di sini tidak terlalu berkelok-kelok. Lapisannya sih sama aja, yaitu ada epitel selapis silindris, dua macam sel, ada lamina propria, kemudian tunica muscularis dan tunica serosa. Nanti harus bedakan dengan ductus deferens, ya. Jadi kalian mesti bisa bedakan. Nah, ini yang dilakukan, ini yang pars intramuralisnya tidak ada di sini ya gambarnya. Nanti di praktikum ada, nanti bisa lihat yang pars intramuralis juga. Bedanya apa dengan yang pars isthmus, lihat dari lumennya ya. Ini kalau dilakukan tubektomi terhadap tuba, ya. Jadi dipotong, diikat dulu, kemudian dilakukan pemotongan. Ya, kita lanjutkan dengan uterus. Uterus itu ada bagian fundus di sini, kemudian bagian korpus dan bagian cervix yang di bawah, ya. Cervixnya di situ, di perbatasan dengan vagina. Sebelum masuk ke vagina. Dindingnya ada 3 lapis, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium, yang bisa berupa tunica serosa atau tunica adventitia. Ini bagian-bagian uterus yang dekat lumen endometrium, epitelnya sama, selapis silindris. Kemudian myometrium itu otot yang tebal, kita lihat tunica muscularisnya cukup tebal karena ada 3 lapisan yang jalannya longitudinal, sirkuler, dan longitudinal, ya. Nah, ini endometrium, epitel selapis silindris, bawahnya lamina propria. Di situ juga di lamina propria kita lihat banyak kelenjar glandula uterina, yang ini bangunan-bangunan yang panjang-panjang itu adalah glandula uterina yang menghasilkan sekret untuk nutrisi. Endometrium, bagian endometrium itu ada bagian stratum fungsionale dan stratum basale. Stratum fungsionale itu adalah lapisan yang dilepaskan saat menstruasi. Jadi saat mens itu bukan hanya darah yang dikeluarkan, tapi ada jaringan dari endometrium yang dilepaskan, yang stratum fungsionalenya ini, yang atas, ya. Yang atasnya itu akan dilepaskan, sedangkan stratum basalenya itu penting untuk regenerasi. Kalau stratum fungsionalnya udah dilepaskan, nah nanti akan tumbuh lagi, dibentuk lagi. Jadi di sini stratum fungsional itu vaskularisasinya oleh arteria spiralis, sedangkan stratum basale oleh arteria basalis.
Semakin ke dalam, ada bagian otot yaitu myometrium, ya, itu ke arah serviks. Jadi dari endometrium, metrium, ini ototnya itu sangat tebal dan jenisnya otot polos. Ukuran dan jumlah sel ototnya tergantung hormon estrogen. Jadi saat kehamilan, karena estrogennya tinggi, maka sel otot polos ini akan mengalami hipertrofi dan hiperplasi. Kalau tidak ada estrogen, maka sel ototnya akan mengalami atrofi. Itu sebabnya pada wanita yang sudah menopause, ya itu sel-sel otot di uterus juga akan mengalami atrofi. Ya. Perimetrium itu yang paling luar, itu ada tunica adventitia di bagian anterior dan tunica serosa di fundus dan posterior. Disebut serosa kenapa? Karena ada mesotelnya. Kalau adventitia tidak ada mesotelnya. Kontraksi myometrium saat partus itu karena faktor hormonal, ya. Ada kortikotropik hormon. Itu menyebabkan myometrium bisa mensekresi prostaglandin. Kemudian glandula hipofise juga mensekresi hormon oksitosin. Nah, oksitosin inilah yang bisa menstimulasi kontraksi dari myometrium. Jadi, kalau pada wanita hamil, untuk bisa melahirkan bayinya tentu mesti bisa kontraksi uterusnya. Itu sebabnya kalau seorang wanita hamil dan kemudian tidak ada kontraksi, dokter biasa menyuntikkan obat pitocin namanya. Itu berisi oksitosin, ya. Sehingga oksitosin ini menyebabkan kontraksi uterus. Dan setelah bayinya lahir, tetap dihasilkan oksitosin karena supaya uterusnya nanti bisa kontraksi lagi, tidak terjadi perdarahan terus-menerus. Ya. Ini vaskularisasi endometrium. Untuk myometriumnya yang otot polos tadi, yang jalannya ada longitudinal, sirkuler, longitudinal itu oleh arteri uterina. Sedangkan ke arah dalam di perbatasan myometrium dan endometrium itu oleh arteri arcuata. Kemudian ke bawah lagi itu di stratum basale oleh arteri basalis dan stratum fungsionale arteri spiralis, ya. Kita lihat di gambar ini. Jadi ini adanya yang arteri arcuata, yang merah dan biru ini arteri dan vena arcuata, sedangkan yang ini di sini adalah arteri basalis dan yang ini coil arteri atau arteri spiralis yang memperdarahi stratum fungsionale. Nah, stratum fungsionale itulah yang dilepaskan saat menstruasi. Jadi nanti tinggal stratum basalenya. Tapi dia bisa proliferasi lagi sel membentuk stratum fungsionale, ya. Siklus menstruasi itu dibagi jadi 3 fase. Fase proliferasi, fase sekresi, dan fase menstruasi, ya. Jadi ada 3 fase: proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Nanti kita lihat satu persatu. Hubungan antara hipotalamus, hipofise, ovarium, endometrium itu dipengaruhi oleh hormon semuanya, dan bagaimana hubungannya ini bisa dilihat dari gambar ini, ya. Sebetulnya nanti ini di bagian faal juga akan dijelaskan lagi. Kita lihat di fase menstruasi dulu, dimulai hari ke-1 sampai ke-4. Jadi misalnya ini siklus menstruasi yang 28 hari. Jadi hari ke-1 sampai ke-4 kurang lebih menstruasi itu 4 hari. Tapi ada juga yang 5 hari, ada 6 hari, ada yang 3 hari, nggak tentu, ya. Itu kurang lebih. Hari ke-1 sampai ke-4, maka
Karena di ovarium korpus luteumnya mati, atresia, maka hormon estrogen dan progesteronnya menurun. Nah, akibat menurun, maka nanti hormonnya juga akan berubah. Yang di hipofise akan dibentuk lagi FSH. Nanti di ovarium akan tumbuh lagi folikel. Sedangkan di uterus ini akan terjadi menstruasi. Stratum fungsionalnya akan dilepaskan, ya, arteri spiralisnya kontraksi, terjadilah menstruasi. Tapi stratum basalisnya tetap mendapat vaskularisasi dan dia akan membentuk lagi stratum fungsionale yang ada di atasnya. Selanjutnya fase proliferasi itu dimulai hari ke-4 sampai 14. Karena fase proliferasi adalah setelah fase menstruasi, maka si mukosa dari endometrium juga masih tipis. Ya, tadi di fase menstruasi itu tidak ada epitel ya, karena stratum fungsionalnya kan dilepaskan. Dan di fase proliferasi ini epitel lagi yang baru, stratum fungsional yang baru. Tapi masih tipis. Glandula uterinanya juga masih lurus, masih sedikit. Ya, di sini. Ini fase ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sehingga disebut sebagai fase estrogenik. Saat ini di ovarium sedang terjadi pertumbuhan folikel, maka disebut juga sebagai fase folikuler atau fase regeneratif karena stratum basalnya kan selnya regenerasi untuk membentuk stratum fungsionale, ya. Nah, ini gambaran fase proliferasi di mana mukosanya memang masih belum terlalu tebal, masih tipis, tapi sudah ada epitel dan lihat ada glandula uterina itu, ya. Ini semua glandula uterina. Tapi glandulanya masih kecil-kecil, masih pendek gitu. Kemudian arteri spiralis juga mulai terbentuk. Selanjutnya akan masuk ke fase sekresi. Fase sekresi nama lainnya adalah fase luteal. Kenapa? Karena di ovarium sedang terbentuk korpus luteum di ovarium itu. Jadi namanya fase luteal. Kemudian ada nama lain prografit. Kenapa? Karena uterusnya udah dipersiapkan kalau terjadi kehamilan, maka disebut fase prografit juga. Dan satunya lagi fase progestasional karena dipengaruhi oleh hormon progesteron. Ini dimulai hari ke-15 sampai 28, endometriumnya tebal, kurang lebih 5 mili, karena udah dipersiapkan menerima implantasi ovum kalau ada pembuahan, ya. Glandula uterinanya udah kelok-kelok sekali, banyak glikogen, siap untuk memberi makan kalau ada implantasi dari ovum yang udah dibuahi, gitu. Terus sel stroma endometrium, sel yang di luar glandula itu juga besar, pucat, banyak mengandung glikogen, lipid, banyak juga, sehingga ini disebut sebagai reaksi DESI2. Sel stroma endometrium mengalami reaksi DESI2 disebutnya. Nah, ini gambaran stadium sekretoris endometrium, ya. Jadi di sini kita lihat cirinya glandula uterinanya sudah kelok-kelok seperti itu. Nah, ini perbandingan bagaimana glandula uterina di berbagai fase, ya. Di fase proliferasi, di fase sekresi. Ini semakin berkelok-kelok. Ini juga dinding dari uterus, dari
endometrium pada saat lahir, saat anak-anak, kemudian saat masa subur, jadi masa reproduktif gitu. Kemudian di saat masa reproduktif yang ini juga tebal sekali, tapi kalau sudah menopause maka akan kembali sangat tipis sama seperti waktu anak-anak gitu. Ini juga rangkuman semuanya, keseluruhan merangkum apa yang sudah tadi semua dijelaskan ya. Ini semua sudah dijelaskan. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan mengenai cervix dan vagina. Jadi cervix ini asalnya dari uterus, waktu dia menuju ke bagian bawah ke arah vagina itu ada saluran yang lebih sempit, nah itu namanya cervix ya. Dindingnya terdiri dari jaringan ikat padat kolagen dengan banyak serabut elastis, ada juga otot polos. Lapisannya sama seperti uterus, ada tunika mukosa, ada bagian dari ototnya tapi tidak jelas. Kalau di cervix kita cuma lihat di sini tunika mukosa ya. Epitelnya selapis silindris, ada lamina propria dan juga ada sedikit otot ya. Di cervix ini juga mengandung glandula yaitu glandula cervicalis. Kalau di uterus tadi glandula uterina, ini glandula cervicalis. Nah, glandula cervicalis ini menghasilkan sekret yang bisa berbeda. Jadi kadang bisa cair, bisa kental. Saat ovulasi biasanya sekretnya itu cair ya, encer. Jadi mukusnya serus, encer. Sehingga memudahkan spermatozoa bisa masuk bergerak ke arah uterus, kemudian ke arah tumba untuk bisa bertemu dengan oosit. Tapi pada keadaan sedang hamil, nah ini kan bahaya kalau ada benda asing masuk, maka sekretnya menjadi kental dan membentuk mukus plak di lubang dari cervix ini, di orifisium cervix. Ini semua kekentalan dari mukus ini, sifat mukusnya ditentukan oleh hormon progesteron ya. Lalu nanti saat partus bagaimana bisa bayi itu keluar, sedangkan cervix itu saluran yang lebih sempit gitu. Ternyata ada satu hormon namanya relaksin, itu yang akan menyebabkan kolagen, serabut kolagen di cervix jadi lunak sehingga memudahkan dilatasi cervix. Cervixnya bisa lebih lembek dan bisa terjadi partus ya. Itu yang menyebabkan bisa terjadi partus karena ada hormon relaksin. Juga ada faktor lainnya tentu. Kalau glandula cervicalis ini duktusnya mengalami sumbatan, mungkin ada infeksi dan sebagainya, kita sebut sebagai kista Naboti ya. Tadi cervix adalah epitel selapis silindris, tapi nanti dari cervix akan beralih ke vagina, epitelnya itu berubah. Di vagina ini epitelnya jadi berlapis gepeng, tidak bertanduk. Ya, jadi dari selapis silindris berubah jadi epitel gepeng berlapis tidak bertanduk. Ya, vagina adalah suatu saluran fibromuskuler yang panjangnya 8-9 cm, ada 3 lapisan, tunika mukosa, epitel berlapis gepeng tidak bertanduk, ada sel-sel Langerhans, dan di sini akibat hormon estrogen, maka sel epitelnya bisa mensintesis glikogen.
Nanti glikogen ini oleh bakteri komensal yang ada di vagina akan diubah jadi asam laktat. Nah, asam laktat ini yang menyebabkan pH vagina menjadi rendah, jadi asam. Fungsinya apa? Untuk proteksi terhadap bakteri patogen. Ya, jadi melindungi. Itu sebabnya janganlah terlalu sering kalau tidak dibutuhkan menggunakan antiseptik untuk vagina karena bisa menyebabkan bakteri komensal mati. Nanti akhirnya pH vaginanya jadi tidak rendah lagi dan ini tidak ada proteksi terhadap bakteri patogen. Nanti malahan bakteri patogen yang tumbuh. Nah, itu yang lebih bahaya. Ya. Di bawah epitel kita lihat ada lamina propria, yaitu jaringan ikat longgar dengan banyak serabut elastis. Tapi ingat, di vagina tidak ada kelenjar. Ya, vagina tidak mempunyai kelenjar. Tapi tadi uterus punya glandula uterina. Kemudian cervix, glandula cervicalis. Tapi vagina tidak ada glandula vaginalis, ya. Di luarnya lagi ada otot polos yang dua lapisan, yaitu sirkuler dan longitudinal. Dan di paling luar tunica adventitia. Nah, ini adalah gambaran vagina di mana jelas sekali epitelnya sudah berubah jadi epitel gepeng berlapis tidak bertanduk. Kemudian di bawahnya lamina propria, kemudian ada otot ya di bagian bawah dan pembuluh-pembuluh darah. Ini adalah peralihan dari epitel selapis silindris yang dari serviks, ini yang selapis silindris, menjadi epitel berlapis gepeng tidak bertanduk yang di vagina. Nah, tempat peralihan ini, yaitu di sini, tempat peralihannya, itu adalah daerah yang sangat sensitif sehingga mudah terjadi displasia, dan disitulah tempat tersering terjadinya keganasan. Kanker serviks itu paling sering di peralihan epitel selapis silindris ke epitel gepeng berlapis tidak bertanduk. Dan yang terakhir genitalia eksterna, silakan itu dibaca saja, kita tidak bahas ini semua. Di histologi kalian bisa lihat nanti di bagian anatomi ya. Jadi sekian kuliah hari ini, nanti kita lanjutkan minggu depan dengan topik fertilisasi plasenta dan glandula mame.